Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbudaya, karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa. Pada malam hari ini saya akan mencoba mereview 3 dapur tombak, yaitu tombak biring lanang atau biring jaler dengan pamor gubet, kemudian tombak rongpring dengan warangka seadanya yang warangkanya mengalami pecah di daerah ujung separuh bagian, dan yang satu lagi adalah tombak ron andong atau tombak daun andong. Jadi tombak biring, tombak godong pring, dan tombak godong andong atau ron andong. Kita lihat satu persatu dari kondisi tombak ini. Sebagai catatan bahwa ketiga tombak ini meduknya meduk ira semua. Jadi meduk yang menjadi satu dengan bilah maupun peksinya. Jadi tangguh-tangguh yang sepuh biasanya meduk dan bilah maupun peksi biasanya menjadi satu, atau tangguh-tangguh yang lebih muda kamardikan biasanya juga menjadi satu. Sedangkan untuk tangguh-tangguh Mataram itu biasanya meduknya lepasan. Ya, itu dari pengamatan saya sih, cuma lebih jelasnya mungkin bisa mencari referensi atau bertanya pada rekan-rekan atau teman-teman yang ahli dalam bidang pertombakan. Ya, saya ulas pertama, ini adalah tombak dengan dapur biring lanang. Nah, ini tombak biring lanang. Kondisi belum diwarangi atau mutih. Kalau kita lihat tombak ini kemungkinan ada keluar pamor kalau diwarangi. Ini kalau kita lihat terdapat perbedaan warna, gradasi warna pada pesi maupun pada daerah bungkul atau sorsoran dan sepanjang bilah. Nah, ini ada estimasi pamor gubet. Nah, ini kalau saya dekatkan ini, untuk alur dari besi kelihatan ada pamor gubet. Nah, ini estimasi kalau diwarangi akan keluar pamor gubet. Cuma tombak ini secara umum cukup kecil, jadi kalau untuk senjata mungkin kurang cocok. Mungkin ya peruntukannya dulu sebagai piandel atau ageman gitu. Jadi lebih ke piandel atau ageman. Sedangkan tombak yang kedua ini adalah tombak berdapur
ronpring atau daun bambu. Dari penampakan proses tempat atau material bilah dari tombak ini kelihatannya tangguh-tangguh Singosari atau tangguh Kabudan, bisa juga dikatakan jenis-jenis tombak untuk tindih. Kalau kita lihat dari komposisi tempat dan material kelihatan membatu. Kemudian korosi-korosi juga cukup besar korosinya, sampai berlubang-lubang kalau kita lihat dari detail tombaknya. Tapi secara umum, secara rancang bangun untuk tombak berdapur daun bambu atau godong pring atau ronpring ini cukup utuh. Kita lihat dari dentingan besinya menunjukkan bahwa tombak ini cukup bagus tempaannya dan padat. Kemudian tombak yang ketiga adalah tombak dengan dapur godong andong atau daun tanaman hanjuang, biasanya tanaman-tanaman pagar itu yang berwarna merah atau apa gitu daunnya itu. Baik di pekarangan atau di daerah pemakaman itu biasanya banyak tanaman bunga atau tanaman daun kembang andong atau hanjuang. Ini kita lihat lipat tempanya sangat bagus, secara garap juga cukup halus. Dengan estimasi keluarnya pamor kurang tahu, cuma kalau dilihat dari serat-serat besinya akan keluar pamor kalau diwarang. Bahkan sampai di area peksi pun terdapat guratan-guratan pamor. Nah, ini kelihatannya seperti bisa dilepas, tapi ini sebenarnya menjadi satu kesatuan untuk medoknya. Untuk bilah di daerah atas medok tebal, kemudian mengecil tipis. Itu untuk tombak ron andong atau daun hanjuang, secara umum cukup bagus. Dengan bentuk dan besar dari tombak ini, tapi secara lantingan cukup ringan. Ya, itu aja mungkin ulasan saya untuk mengenai 3 tombak dengan dapur ron andong, kemudian tombak dengan dapur ronpring,
dan tombak yang saya rasa kecil tapi istimewa. Jadi tombak piring lanang atau piring jaler dengan estimasi atau pamor gubet. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon saran atau koreksi bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Mari berbudaya, karena budaya merupakan cerminan jati diri bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.